Ada seorang menteri yang sebelum itu dinaikkan meminta pendapat saya, meminta kajian saya. Saya nggak usah sebut siapa menterinya. Dia bilang, coba kasih masukan pada saya, karena kita akan melakukan rapat kabinet yang pertama. Ada logika yang dibangun, kalau kita semakin dipercaya banyak utang, berarti kita itu bagus secara ekonomi, dipercaya dunia internasional untuk diberi pinjaman. Apa benar nih logika begini? Logikanya benernya, Anda dipercaya jadi kuda. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Perspektif Advokat. Tentu saja kita akan mendapatkan kajian-kajian yang daging-daging dari hasil menguliti tokoh-tokoh yang tentunya pemirsa bisa baca bagaimana track record tokoh-tokoh yang diwawancara oleh Perspektif Advokat. Dan hari ini kita akan berwawancara, diskusi, menggali ilmu yang daging-daging dari tokoh yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Siapa dia? Beliau adalah Bang Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat? Alhamdulillah. Nah, beliau ini sama seperti saya, mazhabnya mazhab yang tawakal kepada Allah. Amin. Iman kepada apa yang sudah dijanjikan Allah, bahwa Allah pasti menjaga orang yang menjaga dirinya dan agamanya. Yang tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Baik, Bang Ihsan, ini kita podcast mau bicara yang tentu saja sesuai dengan kafaah Abang ya. Pertama yang saya ketahui Abang adalah seorang ekonom, kedua juga ahli politik dan juga pernah menjadi anggota DPR ya, politisi juga. Dan terakhir tentu sama ini latar belakangnya sama saya, hukum juga. Nah, tiga perspektif ini, ekonomi, politik, dan hukum. Nah, saya pernah mendengar beberapa ahli mengatakan, terutama ahli perubahan, faktor determinan perubahan itu dua hal. Yang pertama ekonomi, yang kedua politik. Dua hal ini yang menyebabkan perubahan. Bahkan dulu kita terjadi reformasi juga faktor ekonomi dan politik itu. Saya mau fokus dulu di ekonomi secara umum tentang keadaan bangsa kita, negeri kita. Ini Bang, kemarin kan rame itu ada rencana memajaki PPN itu terhadap 9 bahan pokok juga sekolah. Walaupun pada akhirnya ada sejumlah klarifikasi. Klarifikasi pertama itu baru rencana, kedua klarifikasi tentang kok bisa bocor. Lucu juga. Rancangan itu kan sebenarnya hak publik dan publik punya wewenang hak untuk menilai itu. Kondisi ekonomi kita seperti apa sih Bang hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. 2015 saya sudah mengindikasikan arah kegagalan perekonomian di bawah Presiden Joko Widodo ketika saya berdiskusi di media center DPR. Kajian saya salah satunya pendekatannya pada meningkatnya utang posisinya yang saat itu sudah kelihatan menggelembung posisinya. Yang kedua, kajian saya pada ketidakefektifan kebijakan fiskal posisinya. Saat yang sama, moneter statusnya cuma mengikuti situasi internasional, yakni bagaimana nilai tukar punya relasi dengan suku bunga yang akhirnya berhubungan dengan inflasi. Kajian saya sesungguhnya ketika saya bicara seperti itu di 2015 di media center DPR, dihadiri oleh bukan 10-20 wartawan gitu ya. Sebenarnya bermula dari November 2014 ketika Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia menaikkan harga bensin premium dari 6.500 menjadi 8.500. Ada seorang menteri yang sebelum itu dinaikkan meminta pendapat saya, meminta kajian saya. Saya nggak usah sebut siapa menterinya. Dia bilang, coba kasih masukan pada saya, karena kita akan melakukan rapat kabinet yang pertama, sidang kabinet yang pertama. Di era Pak Jokowi yang pertama juga waktu itu ya. Kita akan melakukan, kan Joko Widodo begitu selesai dilantik berangkat ke Australia. Nah, pulang dari Australia akan ada sidang kabinet dan sidang kabinet akan memutuskan kenaikan harga BBM bensin premium posisinya. Sang menteri meminta kajian saya bilang oke, kalau kajian saya bilang saat itu, jika memang APBN sudah keberatan dengan subsidi posisinya, karena janjinya adalah mencabut subsidi untuk infrastruktur saat itu ya.
Hari ini justru kebalikannya. Oke, Jadi garis bawahi dulu, Iya. mencabut subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur. Nah, saya bilang oke, kalau memang motifnya mencabut subsidi BBM, dialihkan ke infrastruktur, maka harga 6.500 itu optimum naiknya adalah Rp1.000. Jadi Rp7.500. Saat yang sama, Bank Dunia sejak Maret 2014 sudah melobi beberapa petinggi negara bahwa harga BBM layak dilepas ke pasar. sejalan dong kalau begitu. Bahwa BBM layak dilepas ke pasar. Itu bulan Maret 2014 posisinya. Artinya berapa? 8.500. Itulah posisinya. Itu sudah Maret 2014. Ya. Maka ketika November 2014 Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia memutuskan menaikkan harga BBM menjadi 8.500, tabrakan saya bukan pada persoalan menundukkan komoditas hajat hidup orang banyak atau public goods pada harga pasar, bukan sekedar itu. Tapi tabrakan saya langsung, pikiran saya terfokus pada, loh ini bertentangan dengan Trisakti yang dia janjikan sendiri, begitu ya. Gitu posisinya. Nah, ketika saya masuk ke dalam kajian Trisakti, maka fokus saya tentu pada dua hal, moneter dan fiskal dengan pendekatan politik gitu maksudnya. Itu bahasa sederhananya begitu. Kalau pakai bahasa akademiknya menjadi apakah kebijakan moneter ini akan mendukung perekonomian gitu posisinya, dan kebijakan fiskal ini memang akan mendorong perekonomian. Pada saat yang sama, keputusan politiknya saat itu adalah keputusan politik membangun masyarakat yang lebih Bhinneka Tunggal Ika dan menuding masyarakat lain sebagai intoleran dan radikal. Narasinya sudah begitu? Sudah begitu di RPJMN. Itu sudah ada di RPJMN posisinya. Nah, selesai sidang kabinet itu, saya bilang ini tunduk pada Bank Dunia kita, saya bilang. Nanti ini ketemu dengan 400 juta US dollar yang kemarin dipinjam, yang dicairkan, yang 5,6 triliun. Nanti ada kelihatan relasinya, bahwa apa yang dilakukan Bank Dunia pada 2014 November 2014 itu berujung pada apa yang Bank Dunia sebut sendiri sebagai kerentanan keuangan. Ini secara akademik berbahaya sekali kalimat ini. Anda bayangkan nggak, hajat hidup orang banyak dilepas ke pasar ya. Pada 2014, November 2014, akhirnya pada Juni 2021, 7 tahun kemudian, tepatnya atau 6 tahun setengah kemudian posisinya, itu mengakibatkan kerentanan keuangan Indonesia. Apa artinya? Artinya sesungguhnya selama hampir 7 tahun itu, 6,5 tahun posisinya, sesungguhnya fundamental makro Indonesia lemah. Itu sudah saya sampaikan sesungguhnya di media center DPR. Ini loh berbahaya loh. Ada yang berbahaya gitu. Teman-teman wartawan yang memang orientasi berpikirnya pada free market mechanism nggak terima. Nggak setuju dia posisinya. Bahkan lawan bicara saya juga tidak. Saya bilang begini, tolong tunjukkan pada saya, satu kalimat saya. Tolong tunjukkan pada saya bahwa memang fundamental makro Indonesia itu kuat sejak yang namanya rupiah dilepas ke pasar. Sekarang saya masuk ke yang asasi. Sebenarnya apa benar kita harus free market? Sementara John Maynard Keynes sendiri sudah mengajarkan agar negara ikut intervensi. Dan intervensi apa yang baik dalam proses kebijakan ekonomi, baik fiskal dan juga moneternya, agar tadi tidak ada kerentanan keuangan tadi. Mohon maaf, kan ini sebelumnya narasinya kalau pasar bebas seolah-olah maju begitu, seolah-olah semua produktif begitu. Krisis 2008 sampai dengan krisis kemanusiaan karena pandemi sekarang, pandemi hari ini ya, membuktikan bahwa sesungguhnya pasar bebas itu semu. Bahkan ketika kita ambil trade war antara Cina dengan Amerika pun membatasi ya. Itu tidak ada pasar bebas. Iya. Bahkan ketika kemarin Biden bicara di G7 tentang perlindungan atas industri semikonduktornya terhadap Cina, itu membuktikan tidak ada pasar bebas. Proteksi juga dia ya, benar-benar. Jadi tidak ada pasar bebas. Tesis saya atas pasar bebas itu adalah bebas itu, baik pasar bebas dalam pengertian modal, yang itu berarti utang dan investasi asing, dan kemudian perdagangan bebas, sesungguhnya 5I. Apa itu 5I? Bahwa utang luar negeri, investasi asing, dan perdagangan bebas pada hakikatnya adalah invasi. I pertama. Inflasi yang pertama ya. Invasi, penyerangan. Oh ya, bukan inflasi ya, invasi. Itu serangan ekonomi berarti hakikatnya. Iya. Ya.
serangan modal, serangan barang. Jangan lupa, Anda diserang modal, diserang barang. Jadi konsumtif dong kita. Jadi buruh. Sudah hampir 2 generasi ini Anda kan masyarakat konsumen. Terbukti kan? 2 generasi ini kan sudah terbukti Anda menjadi masyarakat konsumen gitu loh. Padahal saya mendengar kebijakan-kebijakan, misalkan ya dulu kan ada narasi walaupun tidak tereksekusi, dibuat smelter itu kan dalam rangka kita lebih produktif, tidak keluar ekspor barang-barang yang mentah, diolah dulu. Ternyata faktanya begitu. Jangan lompat dulu ke smelter. Yang lebih sederhana apa deh? Jangan lompat dulu ke smelter. Bicara aja soal beras. Iya, beras aja impor semua kita. Bicara aja soal garam. Impor semua kita ya. Bicara aja soal gula. Lebih detail lagi deh. Bicara aja soal pacul. Sampai impor pacul gitu. Itu yang menyebabkan salah satu kerentanan tadi. Jadi ketika kita bicara investasi asing, utang luar negeri dan perdagangan bebas adalah 5I, bukti bahwa akan ada serangan invasi barang gitu. Barang. Invasi itu kan serangan. Ya, bentuknya barang dan serangan uang. Uang modal tadi ya. Lalu berikutnya akan ada tenaganya dan akan ada serangan teknologi. Kalau Anda sampai dengan posisi sekarang ada serangan tenaga kerja dengan TKA Cina. Tenaga kerja asing Cina. Masya Allah. Nah, itu buktiin. Itu baru I pertama loh. Iya. Anda sudah memburu saya dengan 5 pertama dengan mudah saya buktikan. Iya, benar. Lah, baru I pertama, baru invasi yang pertama. Nah, saya ngebuktikan. Dan terbukti Bang itu terjadi sekarang. Orang merasakannya sekarang. Saya sudah merasakan sejak saya menjadi anggota dewan. Dulu dari, mohon maaf Bang, boleh tahu partai Golkar ya? Saya dari Golkar. Iya. Tapi saya sudah merasakan itu makanya ketika Budiono sebagai Bappenas dan Budiono sebagai Menteri Keuangan, saya selalu meminta untuk debt relief atau bahkan bahasa sederhana hentikan hutang. Dan kalimatnya tegas, ngapain kita mesti berhutang? Kita justru menjadi negara yang dipercaya untuk menerima hutang. Kalimatnya begitu. Nah itu logikanya itu Bang, saya ingin diluruskan. Ada logika yang dibangun, kalau kita semakin dipercaya banyak utang, berarti kita itu bagus secara ekonomi, dipercaya dunia internasional untuk diberi pinjaman. Apa benar nih logika begini? Logikanya benernya, Anda dipercaya jadi kuda. Masalah. Jangan mau jadi kuda pemirsa. Anda dipercaya menjadi kuda tunggangan, gitu posisinya. Oke deh. Yang selanjutnya, lanjut. Yang kedua itu posisinya adalah infiltrasi. Sebelum ke infiltrasi, ke intervensi. Saya ingin ngebuktikan sama Anda. Sekali lagi saya ngebuktikan untuk bicara intervensi itu ketika kita krisis kemarin di 97-98. Ketika kita menerima pinjaman dari IMF, maka IMF punya syarat yang disebut dengan letter of intent. IMF menyatakan Anda harus ini, Anda harus ini, Anda harus melakukan reformasi struktural, Anda harus melakukan reformasi politik, Anda harus melakukan reformasi TNI sehingga kembali ke barat, Anda harus melakukan pokoknya semua reformasi. Saya mau agak spesifik satu, apakah amandemen itu bagian dari syarat letter of intent? Iya. Sebenarnya bukan, kalau Anda tanya bagian dari apakah itu bagian dari syaratnya IMF, dia sudah muncul ketika tahun 90 Paul Wolfowitz menyatakan pentingnya Indonesia melakukan demokratisasi dan keterbukaan. Jadi 97 itu sebenarnya pukulan ganda. Pukulan terhadap sistem konstitusi Indonesia dan pukulan terhadap sistem ketahanan sosial Indonesia yang basisnya dua, Islam, agama, dan TNI. Dua itu ya memang yang menjadi untuk dirampungkan kemudian itu yang orang lupa, Jose. Jadi dalam pandangan saya, ini sebenarnya dalam rangka membenarkan tesisnya Huntington, Samuel P. Huntington, ya. The Class Civilization? The Class of Civilization. Dia nulisnya tahun 96. Iya, saya masih kuliah udah baca itu. Sudah lama sekali. Sebagai gambaran bahwa pada tahun 89-91 Barat menang karena pasca runtuhnya Soviet itu ya. Rubuhnya Soviet, rubuhnya Polandia, rubuhnya Cekoslovakia, gitu ya posisinya. Bergabungnya ini Jerman Barat dan Timur. Ya. Rubuhnya tembok Berlin, itu ditandai dengan rubuhnya tembok Berlin. Dan mereka menyatakan inilah kemenangan posisinya.